dan kita akan dibimbing langsung oleh dirinya yang bernama Allah, Tuhan semesta alam. Kita akan diarahkan kepada sesuatu pengetahuan yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga. Itulah ilmu rahasia yang tidak bisa dibuka oleh siapapun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh alam. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Satrio Piningit yang akan muncul di akhir zaman. Satrio Piningit itu sebenarnya hanyalah sebuah nama atau gelar yang ditujukan pada orang-orang yang berhati suci, yang memiliki sifat yang mulia, di mana sifat-sifat ini hanya ada pada diri Satrio Piningit yang memiliki keilmuan yang sangat luas, terutama tentang ilmu ketuhanan. Bukan hanya sekedar ilmu dunia, namun ilmu ketuhanan itu yang paling penting dan paling utama bagi seorang Satrio Piningit. Sekalipun beliau sangat mengutamakan ilmu gaib atau ilmu rahasia, namun sifat-sifat beliau sebagai manusia, beliau tidak meninggalkan urusan dunia demi untuk mencapai tujuan. Jadi saudaraku, kenapa di dalam video saya selalu saya mengambil topik atau tema tentang Satrio Piningit? Karena bagi saya pribadi, dengan keadaan dunia secara global, jadi Satrio Piningit ini memang tidak bisa diketahui di mana dia berada. Kenapa beliau belum juga muncul? Kalau menurut pemikiran dan imajinasi saya, beliau belum muncul karena beliau masih dipersiapkan. Tugas yang ada pada diri beliau sangatlah berat, yaitu untuk bisa mengembalikan keadaan dunia maupun apa yang ada di dalamnya, dengan tujuan untuk menyelamatkan bumi dan seisinya. Dari sekian banyak manusia di muka bumi ini, hanya beliau yang dipercayakan, hanya beliau yang diberikan amanah itu, karena hanya beliau yang mampu menjalankan amanah itu. Bagi beliau, keadaan bumi yang sudah sangat mengkhawatirkan ini butuh perubahan, butuh perbaikan. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan manusia dan makhluk lain yang ada di muka bumi ini dari segala macam godaan-godaan yang membuat diri manusia itu terjebak dalam penderitaan. Sebab kebahagiaan itu bukan diukur dari materi, harta yang melimpah, pangkat dan jabatan. Bukan itu.
yang membuat manusia itu selamat dan mendapatkan kebahagiaan di dunia ini. Bukan itu. Namun kebahagiaan itu adanya di hati, yang tidak bisa diungkap dengan kata-kata. Itulah kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sejati. Hanya bisa dirasakan oleh yang bersangkutan. Kalau menurut pemikiran dan imajinasi saya, beliau ini tidak lama lagi akan muncul. Ini menurut saya. Saya tidak tahu seperti apa pandangan saudara-saudara saya, atau menurut pemahaman saudara-saudara saya, terutama yang menonton video ini. Namun bagi saya, cepat atau lambat, Satrio Piningit ini akan muncul di permukaan. Beliau akan dimunculkan atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun ilmu yang kita miliki, apapun ilmu yang kita ketahui, itu tidak sebanding dengan ilmu yang tidak bisa mengimbangi ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh beliau. Karena beliau ini adalah betul-betul sebagai orang yang memiliki pengetahuan yang sangat luas, di mana di dalam diri beliau ilmu-ilmu rahasia yang tidak bisa dijangkau oleh orang lain, beliau mengetahuinya. Itulah kelebihan beliau, sehingga beliau diberi kuasa oleh Allah Tuhan semesta alam. Dunia ini dan apa yang ada di dalamnya, bagi saya diibaratkan sebuah bangunan yang sudah semakin kumuh dan butuh perbaikan. Yang bisa memperbaiki itu hanyalah Satrio Piningit. Karena dengan keutamaan yang dimiliki oleh beliau, apa yang beliau hajatkan, apa yang beliau inginkan, selalu dikabulkan oleh Allah. Karena Allah lah sebagai Tuhan semesta alam yang mengendalikan dunia ini, baik di bumi maupun di langit. Kalau menurut pemikiran saya, menurut pandangan saya, kejadian fenomena alam yang terjadi di berbagai tempat, maupun kekacauan politik yang terjadi itu, kita manusia biasa tidak akan bisa mampu memperbaikinya. Karena kenapa? Sekalipun pengetahuan kita luas, sekalipun ilmu kita sudah begitu tinggi, namun kita ditakdirkan sebagai manusia biasa, bukan siapa-siapa. Hanya beliaulah yang diberikan kuasa, diberikan mandat yang bisa memperbaiki apa yang sedang terjadi. Mungkin saudaraku yang sedang menonton video ini menganggap remeh apa yang saya sampaikan ini. Bukan saya menakut-nakuti saudaraku, tapi ada baiknya kita harus mempersiapkan diri untuk bisa menyambut kedatangannya. Karena bila saatnya akan tiba, hanya amal perbuatan kita yang bisa menolong kita. Apakah kita berada di jalan yang lurus atau kita berada di jalan yang salah. Bagi yang menonton video ini, jangan pernah merasa bosan dalam mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Karena kita lahir di dunia ini atas kehendak Allah.
Tuhan yang Maha Kuasa, bukan kehendak kita. Bisa dibayangkan ketika kita belum ada di bumi ini, kita tidak tahu di mana kita berada sebelumnya. Kenapa kita tiba-tiba datang ke dunia? Setelah di dunia ini, berbagai macam persoalan, baik itu cobaan dunia yang datang silih berganti. Ujian dan rintangan itu selalu datang menghadang. Bagi saya masalah ini, karena kita ini ada yang mengendalikan. Kita tidak punya kemampuan apa-apa di dalam mengatur kehidupan kita. Ada yang mengendalikan, ada yang mengawasi, yaitu Allah, Tuhan semesta alam. Namun nama yang bernama Allah itu tidak cukup hanya kita dengar, kemudian kita meyakini. Itu tidak cukup, saudaraku. Kita harus menggali, mencari siapa yang bernama Allah itu. Kalau hanya nama yang ada dalam pikiran kita, anak kecil pun bisa. Olehnya itu, bagi kita yang sudah memiliki akal yang sempurna, sebagai orang dewasa, wajar bila kita mencari dan menggali siapa diri kita dan siapa Tuhan semesta alam itu. Banyak yang mengabaikan, mereka telah diperdayakan oleh kesenangan dunia. Mereka telah dikuasai oleh hawa nafsu yang membuat mereka terjebak. Sekalipun mereka memiliki kemewahan, memiliki pangkat dan jabatan, itu adalah jebakan. Jebakan yang membuat mereka lupa dan tidak lagi mengenal siapa diri dan siapa yang bernama Allah itu. Memang Allah ini bagi saya sesuatu yang sangat misteri. Lebih misteri daripada keberadaan satu peningit yang kita tunggu. Namun bila kita bersungguh-sungguh, insya Allah hidayah itu akan kita dapat. Dan kita akan dibimbing langsung oleh dirinya yang bernama Allah, Tuhan semesta alam. Kita akan diarahkan kepada sesuatu pengetahuan yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga. Itulah ilmu rahasia yang tidak bisa dibuka oleh siapapun. Hanya melalui hidayah, rahasia itu akan terbuka dengan sendirinya. Kita mulai sadar, kita ini siapa? Siapa kita ini? Dan siapa yang bernama Allah, yang selama ini hanya kita sebut-sebut namanya. Kiranya demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu berada di jalan yang diridai oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, dan selalu diberikan kemudahan dan selalu dimudahkan segala urusan, diberi kesehatan, diberi keselamatan, dijauhkan dari segala mara bahaya. Demikian, bila bermanfaat disimpan, dan bila tidak, lupakan, karena kebenaran yang hakiki itu hanya milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa semata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.